Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab wa syarhihi annallaha yu'tina 'uluman nafi'ah minad dunya ila yaumil qiyamah syai'un lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya, para santri Pondok Pesantren Darul Ukhwah serta mahasiswa-mahasiswi Unusia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam rangka mengaji dan mengkaji kitab Arba'in Nawawi. Pada kesempatan ini kita sampai pada hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu al-hadi asyar. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wasallam, wa raihanatihi, dan semerbak wanginya kekasihnya Nabi Muhammad radhiyallahu anhuma, dari kedua-duanya Hasan dan Husain. Qala hafidtu min Rasulillah, saya hafal dari ucapan wajangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da, tinggalkan apa-apa yang meragukan hatimu kepada atau menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini serupa dan semakna sesungguhnya dengan hadis yang terdahulu kita baca, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, bahwa yang halal ada jelas, yang haram adalah jelas. Tetapi tetap saja ada angel makna lain, bahwa hadis ini menganjurkan kepada kita semuanya untuk berbuat kepada sesuatu yang harus kita yakini. Apabila masih ragu-ragu, apabila masih belum jelas programnya, apabila masih belum jelas tujuannya, maka sebaiknya kita tinggalkan dan kita perjelas sampai hati kita menjadi yakin. Maka ketika yakin itulah Rasulullah menyuruh kita untuk melanjutkan dan berbuat sesuatu. Hadis ini di dalam fikih banyak sekali ulama-ulama usul kemudian menderivasi hadis ini dengan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dilumpuhkan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kaidah fikih ini sesungguhnya dari hadis Nabi, intinya dari hadis Rasulullah. Nabi pernah bersabda untuk kita semuanya bahwa idza wajada ahadukum fi batni syai'an, apabila salah satu kalian menemukan di dalam perutnya itu kerucuk-kerucuk lah begitu ya. Dalam perutnya itu bunyi barangkali. Fashkala alaihi, kemudian kita ragu-ragu, akhraja minhu syai'un amla, apakah ada yang keluar dari perut atau tidak. Fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, maka tidak usah keluar dari masjid kalian semuanya sampai kita betul-betul mendengarkan suara yang keluar dari perut, berarti kentut, aw yajidu rihan, atau tidak terdengar suaranya tetapi mendapatkan baunya nggak enak. Nah itu, kalau sudah ada dua itu berarti kita yakin bahwa kita batal. Jadi kalau masih ada ragu-ragu, walaupun perutnya sudah bersuara kemerucuk misalnya, tetapi kalau nggak ada tanda-tanda tadi itu, tidak ada suara yang jelas atau nggak ada bau yang nggak enak, maka yakinlah kita teruskan saja ibadah dalam masjid kita.
Dari kaidah fikih ini kemudian banyak sekali cabangnya, misalnya al-aslu baqa'u makana ala makana, bahwa setiap sesuatu itu akan dikembalikan kepada asalnya. Jadi kalau misalnya kita pakai baju baru, misalnya pakai jaket baru, pakai sarung baru, tidak usah ditanya ini suci atau tidak, suci atau tidak. Kita kembalikan asalnya. Kain itu apa? Kapas. Kapas itu asalnya bagian suci, ya sudah suci, begitu saja. Al-aslu bara'atu dzimmah. Asalnya sesuatu adalah nggak ada tanggung jawab. Begitu juga kalau kita ragu-ragu, misalnya ketika kita sholat isya misalnya 4 rakaat, ragu-ragu, ini sudah 3 rakaat apa 4 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, maka pastikan yang paling kecil yaitu 3 rakaat tadi itu. Atau kita ragu-ragu, apakah saya sudah batal apa belum wudu saya? Yang diingat dia tadi sudah wudu, tapi setelah berjalan dia ragu-ragu, sudah batal apa belum? Sudah batal apa belum? Maka yakinlah yang awal adalah sudah wudu, berarti dia masih punya wudu. Al-aslu fil ibda'i at-tahrim. Misalnya juga ada kaidah bahwa asal mulanya bersetubuh, berhubungan badan adalah haram. Maka kalau ada orang yang ragu-ragu, aku sudah nikah apa belum? Ya berarti belum. Tapi kalau ada orang yang ragu-ragu, sudah nikah, saya sudah cerai apa belum? Berarti belum cerai. Gitu loh. Berarti belum cerai. Gitu loh. Begitu juga doa juga begitu, jangan ragu-ragu. Ud'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian dalam keadaan yakin. Tapi kalau kita doa ragu-ragu, ya Allah, saya pengen bisa haji secepatnya. Ya Allah, saya pengen umrah secepatnya. Tapi apa bisa ya Allah, pekerjaannya hanya menjual es. Tapi apa bisa ya Allah, saya hanya jual minyak tanah misalnya. Lah kalau ragu-ragu ya nggak mungkin dijawab oleh Allah. Doa harus yakin bahwa kita minta bisa akan pergi haji cepat, bisa lulus kuliah cepat misalnya, disertai dengan rajin belajar, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jangan ada keraguan-keraguan sekali. Ulama-ulama tasawuf mengatakan dari hadis Nabi, al-imanu yaqinun kulluh. Karena sesungguhnya keimanan itu adalah rangkaian keyakinan semuanya, maka menyembul dalam hati kita, itulah dari keimanan. Jadi iman itu adalah ada tiga dari keyakinan kita. Yang pertama adalah ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ilmul yakin adalah setelah kita tahu ilmunya, teorinya, definisinya secara lahiriah, itu baru ilmul yakin. Kalau kita di lautan tahu ada gelombang, ada perahu yang di atasnya, baru ilmu yakin. Kalau ainul yakin, kita sudah sudah datang ke lautan, sudah menyentuhnya, sudah mengerti, melihat langsung, dan betul-betul kita di laut, itu sudah ainul yakin. Tapi kalau kita sudah tenggelam dan kemudian kita menghayati apa yang ada di lautan itu, ya, kita mengerti ternyata di dalamnya itu ada batu karang, kemudian ada barang-barang yang di laut di dalam itu, dan kemudian ada ikan yang kejar-kejaran misalnya, yang kecil dimakan yang besar, itu namanya hakul yakin. Ketiga-tiganya itu kalau mengumpul maka menjadi al-imanu yaqinun kulluh. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang diberikan oleh Allah mempunyai keyakinan yang penuh dan akan menjadi keimanan kita. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari keraguan-raguan, dari syak, dari mamang, dan dari tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, mudah-mudahan ada gunanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.